Ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau begitu, ya Allah ya Rabbana. Jadi urutannya saya ke papan tulis, perhatikan. Yang agak-agak jauh, kalau masih bisa merapat, merapat saja. Biar bisa menyaksikan apa yang saya tulis di papan tulis. Kita ini ada 5 fase dan kita ada di fase keempat sekarang. Kita ada di fase keempat. Fase diktatoran. Ciri khas fase ini Islam dan kaum muslimin benar-benar ditindas dan dizalimi di seluruh dunia, dimanapun. Sementara fase pertama sudah berlalu. Ini adalah star. Fase pertama Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Dan fase ketiga ini yang paling lama, 1227 tahun lamanya, Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini 23 tahun, ini 30 tahun, ini 1227 tahun. Dan ini telah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ini telah selesai. Kita sedang ada di fase keempat. Fase keempat ini pun sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Lalu setelah itu barulah umat Islam masuk pada fase penutup. Fase kelima. Di fase kelima ini nanti seluruh umat Islam akan serentak meninggal dunia. Dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut yang bertiup dari Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Angin lembut. Bukan sembarangan angin. Angin ini membawa kematian. Yang akan mati oleh angin ini nanti khusus umat Nabi yang beriman saja. Sumber angin ini adalah dari Yaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orang yang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, dan dia ada di pulau, dia ada di gua, dia ada di puncak gunung, dia ada di lembah mana, di bagian manapun di bumi ini ada orang yang beriman kepada Allah, angin tersebut akan sampai kepada dia. Ketika tersentuh dia oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka inilah dia finish. Berakhirnya seluruh orang Islam, umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Finish. Startnya adalah Allah utus Kanjeng Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ini start. Finish. Baik kaum muslimin, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini tidak lama. Nah, di penghujung fase keempat terjadi 4 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhon yang sangat tebal, menyebabkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tanda besar kiamat yang kedua, paling lama 3 tahun setelah dukhon, Dajjal pun Allah bebaskan. Dan Dajjal menguasai seluruh kota-kota di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasukinya. Termasuk Bandar Lampung, Dajjal pasti akan sampai ke sini. Kemudian, ini tanda besar kiamat yang pertama, ini yang kedua. Tanda besar kiamat yang ketiga, jaraknya setelah Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah munculkan tanda kiamat yang ketiga. Diturunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit. Hanya Isa yang mampu menghabisi Dajjal laknatullah alaih. Kemudian setelah Isa menyelesaikan misi terbesarnya, terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Sekaligus ini menjadi penutup bagi fase keempat, yaitu bebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kaum muslimin, Imam Mahdi itu di mana? Imam Mahdi itu adalah, kalau dari riwayat yang terkuat saya temukan, kemunculannya langsung setelah dukhon. Di sini Al-Mahdi. Tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat, Al-Mahdi. Di sini kemunculan Al-Mahdi. Dukhon penyebabnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, di mana Ibnu Abi Mulaikah muridnya berkata, sang guru kami berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya kepadanya, kenapa wahai Tuan Guru? Karena kata Ibnu Abbas, sahabat-sahabat kami berkata, meteor melesat menuju ke arah bumi, berarti besok dukhon dimulai.
Dukhon itu 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan kapan siang kapan malam. Hari pertama dan kedua dari dukhon itu panasnya minta ampun bumi ini. Dan seluruh orang kafir, orang-orang Islam yang banyak maksiat, tipis imannya, tersiksa. Ini benar-benar azab yang sangat dahsyat untuk mereka. Tapi orang beriman yang imannya benar, imannya kuat, amal solehnya sebelum dukhon ini terjadi, amal solehnya banyak, dia termasuk orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah berkat iman dan amalnya. Dia hanya seperti terserang flu dan demam sedikit. Sementara orang kafir, orang Islam yang banyak maksiat, orang Islam munafik apalagi tersiksa 40 hari 40 malam. Jadi penyebabnya adalah hantaman meteor. Ini penyebabnya hantaman meteor. Tentang meteor Allah ceritakan di 5 surat. Surat Saba, surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Dan Rasulullah mengatakan meteor nanti akan menghantam bumi di akhir zaman. Hujan meteor akan banyak menghantam bumi di akhir zaman, menyebabkan air-air laut banyak yang menutupi kota-kota yang dibangun di tepi laut, menyebabkan gunung-gunung Merapi semakin aktif, bumi semakin banyak goncangan dan gempanya, menyebabkan petaka, bencana, kelaparan dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, itu apabila umatku melakukan 3 perkara ini di seluruh dunia. Apa 3 perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat. 2, wal ma'azif. 3, wasyuribatil khumur. Apabila umatku di mana-mana kalian saksikan sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif. Apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi, disukai, dicintai oleh umatku di mana-mana. Ini menandakan apa kaum muslimin? Bahwa syarat orang menghantam bumi adalah ketika umatku sudah banyak kalian saksikan bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah digandrungi, disukai oleh umatku di mana-mana. Ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Pada masa itulah mereka menyaksikan banyak terjadi bencana-bencana besar di muka bumi. Tsunami, gunung-gunung meletus, dan hantaman hujan meteor yang akan menimbulkan dukhan pada masa-masa itu. Udah deket banget. Yang 3 tadi udah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Maka Masya Allah, demi Allah yang mampu bertahan hanyalah yang Allah isyaratkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Orang yang beriman, yang amal solehnya banyak, orang ini yang dijaga oleh Allah. Orang ini yang dipelihara oleh Allah macam di Palu. Bencana di Palu itu kan kayak sudah aneh itu kan. Sudahlah gempa, langsung disusul dengan tsunami, terjadi likuifaksi, bahkan ada bumi yang terbelah, semua yang di atasnya ditelan masuk, habis itu nutup lagi. Lalu ada daerah yang kayak di blender. Nah anehnya rumah-rumah orang beriman yang soleh-soleh kayak terjaga. Memang iman di akhir zaman mampu menjaga kita, amal soleh. Maka setelah mendengarkan kajian ini, semuanya, setelah dengarkan pengajian ini, semuanya tanpa terkecuali wajib merubah kualitas dirinya dari orang soleh biasa menjadi orang soleh luar biasa. Setelah dengarkan kajian ini, kalau ibu-ibu, akhwat semuanya sebelumnya soleha biasa, tapi setelah dengarkan kajian ini menjadi wanita yang luar biasa solehahnya. Bukan biasa di luar ya, luar biasa solehahnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, Masya Allah. Ini tentang fokus Al-Mahdi. Ada 3 tokoh legendaris akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Siapa mereka? Mereka yang pertama Al-Mahdi duluan. Lalu setelah itu Dajjal yang kedua. Dan yang ketiga adalah Isa alaihis salam. Ini 3 orang ketemu nanti. Al-Mahdi pada akhirnya harus berhadapan dengan Dajjal. Dan Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal. Dajjal memiliki seluruh kekuatan yang lengkap. Al-Mahdi sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi diizinkan oleh Allah menaklukkan seluruh permukaan bumi ini. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi nanti adalah Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah, Madinah marah dan murka, lalu mengumpulkan semua kekuatan sekutu-sekutunya sejazirah Arabiah dari Bani Kalab,
Kemudian mereka menghimpun kekuatan terbesar untuk menyerang Al-Mahdi, berniat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang bersama Al-Mahdi. Lalu kata Rasulullah, Allah menangkan kalian. Yang paling pertama ditaklukkan oleh Al-Mahdi setelah Makkah Madinah adalah Jazirah Arabiah. Dengan cepat Jazirah Arabiah kembali ke dalam pangkuan Ustaz, kalau begitu Jazirah Arabiah sekarang ini enggak Islam kah? Islam, tapi hanya sekedar nama. Secara status mereka sekarang, sebenarnya mereka sudah masuk dalam surat Al-Maidah ayat 51. Mereka sengaja memeluk, merangkul, memohon perlindungan, keselamatan, menjadikan orang kepercayaan dan sebagainya. Yahudi. Makanya Al-Mahdi nanti muncul, Jazirah Arabiah dulu yang ditaklukkan. Setelah itu kalian akan memerangi Furs dan seluruh kroni-kroninya di sebelah timur. Furs ini siapa? Iran. Iran, pusat Syiah seluruh dunia hari ini adalah di Iran. Iran ini punya sejarah panjang terhadap umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Mahdi dengan orang-orang terbaik dari seluruh dunia akan bergerak menuju Iran, dan Iran ditopang oleh Cina, Iran ditopang oleh India, Iran ditopang oleh kekuatan Rusia dan lain-lainnya, sepakat untuk ikut memerangi Al-Mahdi. Saat itu Rum akan melihat bahwa kalianlah sahabat yang bisa dijadikan untuk menaklukkan timur. Rum nanti adalah Amerika dan Eropa. Maka mereka membujuk orang-orang beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi, yuk kita rame-rame perangi blok timur. Maka kata Rasulullah, kalian pun akan memerangi blok timur. Allah akan menangkan kalian. Ini peperangan yang kedua. Peperangan yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian nanti akan berperang melawan Romawi, yaitu Amerika dan Eropa. Setelah seluruh blok timur dikalahkan di Ghutah, yaitu di Suriah sekarang, orang salib akan naik ke atas bukit kecil lalu melambaikan bendera putih. Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib, kata mereka. Marah orang beriman, kurang ajar kalian. Kalian numpang dengan kami lalu kalian pula yang mengumumkan kemenangan ini adalah kemenangan kalian. Terjadi keributan, baku hantam mereka di situ. Maka terbatalkanlah perjanjian kerjasama antara umat Islam dengan Romawi. Maka setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian pun berperang di Ghutah, disebut dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Perang ini disebut dengan perang Armageddon. Perang Armageddon dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Malhamah Al-Kubra. Peperangan ini hanya 4 hari, tapi 2/3 umat Islam habis dalam peperangan ini, dan kemenangan besar dimiliki oleh Imam Mahdi. Terakhir barulah Dajjal muncul mengelilingi dunia dengan cepat. 2/3 penduduk manusia di muka bumi, termasuk umat Nabi Muhammad, banyak yang sujud menyembah Dajjal. Terakhir Dajjal ketika dia gagal memasuki Makkah dan Madinah, Dajjal pergi ke Suriah mengepung Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Nah, disinilah pengepungan terjadi mulainya asar, kata Rasulullah. Besok subuhnya Allah turunkan tanda besar kiamat yang ketiga. Selepas menjelang subuh berjamaah, Nabi Isa diapit oleh 2 malaikat diturunkan dari langit. Al-Mahdi segera mundur dan mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Orang-orang beriman berbunga-bunga hatinya di dalam masjid itu bahwa sang penakluk Dajjal setelah Allah turunkan. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Isa kepada Imam Mahdi? Jangan. Yang menjadi imam sekarang adalah engkau. Tadi qomat untukmu, kamu yang memimpin. Saya mendampingi engkau, saya menolong engkau dan menguatkan engkau. Maka Al-Mahdi pun kembali maju dan mengimami sholat. Setelah sholat, zikir sampai matahari terbit. Si Dajjal dan bala tentaranya di luar sudah bertekad, matahari terbit mereka akan hancurkan gerbang masjid, lalu mereka akan bantai Al-Mahdi dan orang beriman yang di dalamnya. Sadar si Dajjal ini nggak nyadar kalau sang antinya sudah Allah turunkan dari langit. Satu-satunya yang mampu menghabisi Dajjal hanyalah Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Rasulullah berkata kepada Umar, hai Umar, kalau itu memang Dajjal, bukan kamu orang yang bisa mengalahkannya. Dajjal itu tidak terkalahkan. Yang mampu mengalahkannya hanyalah Nabi Isa. Dan Dajjal nggak nyadar kalau Nabi Isa udah di dalam. Setelah selesai sholat sunat syuruk, Nabi Isa pun berdiri dan bergerak menuju gerbang. Dajjal di luar dengan penuh percaya diri.
mendekati gerbang. Sama-sama mendekati gerbang. Si makhluk ini nggak nyadar nih. Yang paling ditakutinya di alam semesta itu sudah muncul. Saat Dajjal akan membuka pintu, dari dalam Nabi Isa sudah buka duluan. Menjerit Dajjal. Yang dia saksikan adalah yang paling ditakutinya. Bersabda, saat Dajjal melihat Isa, melelehlah kulit Dajjal seperti garam yang dimasukkan ke dalam air. Lalu apa kata Rasul? Seandainya Dajjal bertahan berdiri di depan Isa, dia akan menjadi cairan yang bergenang lantai. Tapi Dajjal dengan memulakan kekuatannya yang ada, lari ke ufuk timur. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Lari ke ufuk barat, Nabi Isa sudah di sana. Kemanapun Dajjal pergi sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa sudah dapat bocoran bahwa kematian Dajjal adalah di Palestina. Kematian Dajjal tepatnya di Babelud. Buka nanti Google mana Babelud. Ada gerbang ya, ada kayak pos ronda, itu Babelud. Coba nanti lihat di Google, oh di sini. Nabi Isa sudah nunggu di situ. Muncul Dajjal. Dajjal itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika Dajjal muncul di sana, Nabi Isa langsung tamat deh riwayat ente. Mati itu Dajjal. Memang darah Dajjal yang ada di senjata dengan cepat oleh Nabi Isa kembali ke hadapan Imam Mahdi dan orang beriman. Bala tentara Dajjal juga menyaksikan gelimang darah itu ada di senjata yang di senjata yang dibawa oleh Nabi Isa, dan orang-orang beriman bersukacita dengan takbir dengan kematian Dajjal. Sementara orang-orang Yahudi dan bala tentara Dajjal putus asa. Mereka letakkan senjata mereka. Mereka lari terkencing-kencing untuk menyelamatkan diri. Tapi kata Rasulullah, Isa alaihissalam perintahkan seluruh orang beriman termasuk Imam Mahdi, kejar, habisi mereka semua. Yahudi keturunan kera dan babi disuruh kejar, habisi mereka semua. Saat itu kata Rasulullah, orang Yahudi sembunyi di dalam lorong-lorong, sembunyi di balik-balik pohon, sembunyi di balik-balik tembok, sembunyi di balik batu. Seluruh alam yang ada pada saat itu Allah izinkan bicara. Hei Muslim, nih Yahudi sembunyi di balik saya, sini kap dia, bunuh. Batu ngomong, dinding ngomong, pohon ngomong, lorong-gorong semuanya ngomong. Yang tidak ngomong tuh diem aja pohon gharqad. Illal gharqad fa innaha syajarul yahud. Kecuali pohon gharqad, itulah pohonnya Yahudi. Tapi orang beriman kan udah tahu bahwa Yahudi pasti akan sembunyi di tempat yang paling terakhir, yaitu perkebunan pohon gharqad, karena ada hadisnya. Maka orang beriman dengan santai dan tenang membawa senjata-senjata mereka menuju ke kebun gharqad. Benar banyak kutu-kutu Yahudi sembunyi di situ. 13 tahun yang silam, rabi-rabi Yahudi telah mewajibkan siapapun jadi Perdana Menteri di Israel wajib menanam jutaan batang pohon gharqad. Dan sekarang batang-batang pohon gharqad itu di Israel sudah setinggi-tinggi 14, 15, 16 meter tingginya, Pak. Jutaan batang pohon. Mereka yakin, di Taurat juga dikatakan pohon kemenangan di akhir zaman adalah pohon gharqad. Mereka udah tanam. Masya Allah. Anehnya kenapa ya? Mereka baca hadis Nabi, mereka tahu, mereka beriman, kok nggak masuk Islam aja, kan begitu kan? Allah sudah menceritakan hakikat mereka dalam Al-Quran, bahwa mereka itu benar-benar beriman kepada engkau wahai Muhammad, tetapi karena kedengkian mereka menjadikan mereka tidak mau melafazkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibarat Allah yang kami muliakan, setengah sesi baru selesai.